Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran al-hadis dari materi ketiga sampai selanjutnya. Baiklah, materi ketiga yaitu kita akan membahas tentang terminologi hadis yang mencakup pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Selanjutnya yaitu struktur hadis yang mencakup muharrij, perawi, sanad, dan matan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari hadis. Hadis secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya baru atau jadid. Dan dalam kalimat ini banyak yang mengartikan bahwa hadis ialah al-jadid, yaitu baru, khobar atau warta berita, selanjutnya yaitu qorib, dekat. Menurut jumhur ulama hadis, hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pernyataan atau takrir. Selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah tidak beda jauh dengan hadis, tetapi sunnah banyak digunakan oleh para ahli fikih. Perbedaan antara hadis dan sunnah yaitu hadis yang sampai pada zaman kita saat ini, sedangkan sunnah itu menjadi adat istiadat pada zaman Nabi SAW yang menjadi pedoman ibadah dan muamalah. Selanjutnya yaitu khobar. Khobar banyak yang mengartikan sama dengan hadis, ada juga yang mengartikan bahwa tidak sama dengan hadis. Menurut ulama hadis, khobar ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selain dari Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan bahwa khobar ialah selain dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa khobar ialah lebih khusus, sedangkan hadis itu luas dan lebih umum. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, athar. Athar ialah menurut fuqaha adalah perkataan-perkataan ulama sahabat, tabi'in, dan salaf, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu struktur dari hadis yang mencakup muharrij, perawi, sanad, dan matan. Muharrij ialah orang yang mengumpulkan hadis dari berbagai wilayah dengan sanad suatu periwayatan yang dapat ditolak atau diterima dan sahih atau tidaknya hadis tersebut untuk diamalkan kepada orang. Selanjutnya yaitu perawi. Perawi ialah orang yang meriwayatkan, menerima dan memindahkan hadis dari berbagai wilayah. Dan sanad ialah yang tempat disandarkannya. Sedangkan matan ialah isi dari hadis tersebut. Selanjutnya materi yang kedua yaitu membahas tentang kedudukan dan kehujahan hadis, fungsi hadis, dan ingkar sunnah. Baik, yang pertama yaitu kedudukan hadis ialah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dan kehujahan hadis ialah keberadaan hadis yang wajib menjadi dasar hukum setelah Al-Quran karena adanya dalil-dalil yang menyatakannya. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Hadis memiliki 4 fungsi yang diantaranya yaitu pertama, bayan at-takrir, yang artinya memperkuat dan memperkokoh hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yaitu memberikan penafsiran dan perincian terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal. Selanjutnya yaitu bayan at-tashri', yang artinya berperan menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu bayan an-nasikh, yaitu dalil syara', yang artinya yang dapat menghapus ketentuan yang sudah ada karena datangnya kemudian. Ingkar sunnah ialah sekelompok umat Islam yang menolak otoritas sunnah sebagai sumber hukum ajaran Islam. Imam Syafi'i membagi golongan ini ada 3. Yang pertama yaitu golongan yang menolak sunnah. Yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali ada pertanyaan dengan rujukan Al-Quran. Yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah ahad dan hanya menerima sunnah mutawatir. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yang membahas tentang pro dan kontra penulisan hadis. Hadis pada masa Rasulullah SAW dan sahabat.
Selanjutnya yaitu hadis pada masa kodifikasi, dan yang terakhir yaitu hadis pada masa pasca kodifikasi. Yang pertama yaitu larangan penulisan hadis. Itu dikarenakan tercampurnya ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu penulisan hadis diperbolehkan karena hilangnya kekhawatiran antara tercampurnya ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Yang kedua yaitu pada hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, kodifikasi hadis tidak terlalu diperhatikan oleh para sahabat, dikarenakan para sahabat lebih mencurahkan hatinya untuk menghafal dan menulis Al-Quran dengan alat atau prasarana yang ada. Selanjutnya yaitu hadis pada masa kodifikasi. Pada masa ini, Khalifah menginstruksi kepada Gubernur Madinah untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya maupun pada tabi'in. Kemudian muncul kodifikator wanita yang bernama Amroh bin Abdurrahman yang salah satu murid dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya yaitu pada masa ini disebar surat-surat ke seluruh wilayah. Itu perintah dari Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan seluruh hadis yang ada pada mereka, yang mereka hafal maupun yang mereka tulis. Dan yang pertama mengumpulkan hadis yaitu Ibnu Syihab Al-Zuhri. Beliau adalah orang yang pertama mengumpulkan hadis atas instruksi dari Umar bin Abdul Aziz. Dan pada masa ini lahir ulama mazhab yang tidak kita herankan karena mereka belum menemukan hadis yang spesifik. Jadi apabila ada pertanyaan, mereka menjawab sesuai dengan pemahaman dan ijtihad mereka sendiri. Selanjutnya yaitu hadis pada masa pasca kodifikasi. Pada masa ini, hadis masih tercampur antara hadis dari Nabi Muhammad SAW dan hadis dari tabi'in. Tetapi hanya catatan dari Ibnu Hazm yang mengumpulkan hadis yang khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak sampai pada zaman kita saat ini. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis ialah ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah untuk menentukan kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolaknya. Selanjutnya yaitu ilmu hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penukilan sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan beliau, dan sifat-sifat beliau sendiri yang secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan. Faedahnya ialah menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatan. Selanjutnya yaitu ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah dan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi, yaitu ditolak atau diterimanya. Rawi ialah orang yang meriwayatkan, sedangkan marwi ialah hadis yang disampaikan dengan cara periwayatan dan disampaikan ini secara istilah yaitu matan atau orang yang meriwayatkan.